Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Mawar. Dia terlihat sangat gembira setelah mendapat beasiswa kuliah di kota Manila. Sedangkan Mawar sendiri sudah memiliki seorang pacar bernama Roy yang sehari-harinya bekerja sebagai nelayan. Saat itu Roy terlihat sangat merasa cemas setelah mengetahui kalau Mawar akan melanjutkan kuliahnya di kota Manila. Mengingat kota Manila sangat sulit dijangkau bagi mereka yang tinggal di pulau terpencil. Sedangkan Mawar yang mempunyai ambisi terhadap pendidikannya terus mencoba meyakinkan Roy supaya dia tidak perlu mengkhawatirkan tentang hubungan mereka. Meskipun Mawar sangat berambisi ingin kuliah di Manila, ia terus mendapatkan penolakan dari ibunya. Dan bahkan ia juga mendapat perlakuan kasar dari ibunya tersebut di hadapan para tetangga. Obat! Dahil itong anak mo, di marunong kaya? Ha? Nakikitingin ka. Ha? Naintindihan! Sedangkan Roy yang melihat kejadian itu langsung bersedia membiayai semua kebutuhan Mawar. Dia pun rela menjual perahunya supaya Mawar bisa melanjutkan pendidikannya di kota Manila. Mawar yang mendengar perkataan Roy langsung berterima kasih kepada Roy dan dia berjanji akan tetap setia dengan cinta mereka. Singkat cerita, Mawar akhirnya sampai di kota Manila dan sedang bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Sebelum pergi ke kampus, Mawar hampir setiap hari memberi kabar kepada Roy melalui video call. Di suatu hari, Roy secara diam-diam berangkat ke kota Manila dengan tujuan untuk memberi kejutan kepada Mawar yang saat itu sedang berulang tahun. Namun setibanya di sana, Roy tidak sengaja melihat Mawar yang pulang diantar oleh seorang pria yang merupakan teman sekampusnya. Akan tetapi Roy sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Untuk melepas rindu, Roy pun langsung mengajak Mawar untuk bermain kuda-kudaan. Setelah selesai berkuda, Roy mengatakan kepada Mawar kalau dirinya ingin tinggal dan mencari pekerjaan di Manila, supaya ia selalu bisa lebih dekat bersama Mawar. Namun Mawar justru melarang Roy untuk tinggal di Manila. Mawar pun berjanji kepada Roy, dia akan segera kembali pulang ke kampung setelah lulus kuliah. Beberapa bulan kemudian, Roy mendapatkan kabar dari Mawar yang mengatakan kalau salah satu mata kuliahnya tidak lulus, sehingga membuat beasiswanya dicabut. Tanpa pikir panjang, Roy akhirnya bersedia menanggung semua kebutuhan Mawar dan kembali memintanya untuk melanjutkan kuliahnya sampai lulus. Dan sejak hari itu, Roy akhirnya mulai bekerja keras untuk bisa membiayai semua kebutuhan Mawar. Dia pun juga merelakan lubang belakangnya dibobol oleh seorang pria demi mendapatkan uang. Beberapa tahun kemudian, Mawar akhirnya lulus kuliah dan kepulangannya mendapat sambutan hangat dari kedua orang tuanya dan juga warga setempat. Di hadapan semua orang, Roy dengan penuh percaya diri langsung mengeluarkan sebuah cincin untuk melamar Mawar. Namun sayangnya, Mawar justru menolak lamaran tersebut secara mentah-mentah. Hal itu membuat Roy sangat merasa kecewa dan kembali memohon kepada Mawar untuk menerimanya. Dan ternyata selama ini Mawar telah berselingkuh dengan pria lain dan maksud kepulangannya hanyalah semata-mata untuk mengakhiri hubungannya dengan Roy. Sedangkan kedua orang tuanya yang mengetahui semua pengorbanan Roy merasa sangat kecewa kepada Mawar karena ia sama sekali tidak menghargai dan tidak tahu balas budi akan semua pengorbanan yang telah dilakukan oleh Roy. Namun Mawar tetap bersikeras dengan keputusannya. Mawar pun berniat ingin mencari pekerjaan di Manila untuk mengembalikan semua uang milik Roy. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang pria bernama Ricky ke rumah orang tuanya Mawar. Dia mengaku sebagai pacarnya Mawar. Maksud kedatangan Ricky ke rumah orang tuanya, yaitu ingin menanyakan secara langsung kepada Mawar yang secara sepihak mengakhiri hubungan mereka. Di sana Ricky juga menceritakan kalau ia telah mengunjungi tempat tinggal Mawar di Manila. Akan tetapi Mawar tidak berada di sana. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ricky, kedua orang tuanya sangat terkejut karena sebelumnya Mawar sudah berpamitan beberapa hari yang lalu untuk kembali ke kota Manila. Karena merasa ada yang tidak beres,
mereka akhirnya langsung menghampiri Roy untuk menanyakan keberadaan Mawar dan sekaligus ingin meminta maaf atas kejadian kemarin. Namun Roy juga mengatakan kalau ia sama sekali tidak mengetahui keberadaan Mawar karena sebelumnya ia juga telah berpamitan kepada dirinya. Dan ternyata Roy lah yang dengan sengaja menyekap Mawar di sebuah pulau terpencil. Karena Roy sangat sakit hati kepada Mawar yang sama sekali tidak menghargai semua pengorbanannya. Dan semenjak kejadian itulah, Roy hampir setiap hari memaksa Mawar untuk bermain kuda-kudaan bersamanya. Sedangkan Mawar sendiri sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa dan harus terpaksa menuruti semua keinginan Roy. Setelah selesai berkuda, Roy akhirnya menceritakan semua pengorbanannya untuk membiayai kuliah Mawar sampai lulus, mulai dari menjadi kuli bangunan, pengedar narkoboy, dan juga merelakan lubang belakangnya dibobol oleh seorang pria. Sedangkan di tempat lain, kedua orang tua Mawar akhirnya memutuskan untuk melapor ke polisi. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba saja Roy datang dan memberitahu kalau Mawar telah mengirim sebuah pesan kepadanya. Mawar berpesan kalau ia sekarang hanya ingin menyendiri dan meminta kepada kedua orang tuanya untuk tidak lagi mengkhawatirkan keadaannya. Setelah mendengar semua cerita Roy, polisi akhirnya langsung memutuskan untuk menghentikan pencarian terhadap Mawar. Sedangkan Ricky mulai berpikir ada yang tidak beres. Dia mencurigai kalau Roy telah menyembunyikan sesuatu. Ricky pun langsung memutuskan untuk menggeledah isi rumah Roy. Setelah menggeledah ke sana kemari, Ricky akhirnya berhasil menemukan sebuah tas yang berisi pakaian Mawar. Dan di waktu yang bersamaan, tiba-tiba saja datanglah Roy yang langsung menghabisi Ricky. Nasa si Lena? Hayop ka? Nasa si Lena? Baliw ka? Ha? Setelah berhasil menghabisi Ricky, Roy lalu membawa mayat Ricky dan membuangnya ke tengah laut. Seiring berjalannya waktu, Mawar akhirnya secara perlahan-lahan kembali bisa menerima Roy. Dan mereka pun juga sempat menggelar pesta pernikahan dengan seadanya di pulau tersebut. Kemudian pesta dilanjutkan dengan bermain kuda-kudaan. Setelah selesai berkuda, Roy akhirnya tertidur pula setelah beberapa ronde berkuda. Dan kesempatan itulah dimanfaatkan oleh Mawar untuk melepaskan ikatannya. Setelah berhasil melepaskan ikatannya, Mawar pun langsung menghabisi Roy. Meskipun sempat terjadi aksi kejar-kejaran, Mawar akhirnya berhasil melarikan diri dan meninggalkan Roy seorang diri di pulau terpencil itu. Dan film pun berakhir.